Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Fadila dengan NIM 6421578. Dan saya Eliza Hidayati Kalam dengan NIM 6421521. Di sini kami akan presentasi dengan analisis metode transportasi. Adapun latar belakang dari metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Tujuan dari model transportasi ini adalah menentukan jumlah barang yang harus dikirimkan dari setiap sumber ke setiap tujuan, sedemikian rupa sehingga biaya total transportasi menjadi minimum. Dan tujuan penelitian ini untuk mengoptimalkan biaya pengiriman barang menggunakan metode Visual Approximation Method atau yang disebut VAM, metode Northwest Corner atau NWC. Dan manfaat bagi penulis dapat menerapkan ilmu yang didapat dari bangku perkuliahan ke dalam praktik dunia usaha yang nyata dan menambah pemahaman penulis tentang pengoptimalan biaya pengiriman barang menggunakan metode VAM dan metode NWC dan metode last cost. Bagi pembaca, dapat memberi informasi dan menambah pengetahuan mengenai pengoptimalan biaya pengiriman barang menggunakan metode VAM dan NWC dan metode last cost bagi perusahaan terkait sebagai bahan pertimbangan perusahaan agar dapat mengoptimalkan biaya pengiriman barang menggunakan metode VAM dan NWC dan metode last cost. Ruang lingkup metode transportasi menurut Taha 1996, dalam arti sederhana, mode transportasi berusaha menentukan sebuah rencana transportasi sebuah barang dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan. Data dalam model ini mencakup 1. Tingkat penawaran di setiap sumber dan jumlah permintaan di setiap tujuan. 2. Biaya transportasi per unit barang dari setiap sumber ke setiap tujuan. Metode transportasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan pengiriman barang dalam usahanya. Dengan adanya metode transportasi, perusahaan akan lebih efektif dan efisien dalam kegiatan pendistribusian produknya. Jenis-jenis cara pengelolaan dalam metode transportasi. Untuk menentukan solusi awal dapat digunakan 1. Metode Northwest Corner, metode sudut barat laut. 2. Metode last cost, metode biaya terkecil. 3. Metode VAM, metode pendekatan Vogel. B. Untuk menentukan solusi akhir yang optimal dapat digunakan 1. Metode distribusi modifikasi MODI. 2. Metode batu loncatan. Adapun tujuan metode transportasi, tujuan dari model ini adalah menentukan jumlah yang harus dikirim dari setiap sumber ke setiap tujuan sedemikian rupa dengan total biaya transportasi minimum. 1. Perencanaan produksi. 2. Menentukan jumlah yang harus dikirimkan dari setiap sumber berdasarkan kapasitasnya ke setiap tujuan sesuai dengan kebutuhannya sedemikian rupa sehingga biaya transportasi total diminimumkan. Langkah-langkah metode transportasi menurut Siswanto, mode transportasi pada saat dikenal pertama kali diselesaikan secara manual dengan menggunakan algoritma yang dikenal sebagai algoritma transportasi. Pertama, diagnosis masalah dimulai dengan mengenal sumber, tujuan, parameter, dan variabel. Kedua, seluruh informasi tersebut kemudian dituangkan ke dalam matris transportasi. Ketiga, setelah matris transportasi terbentuk, kemudian dimulai menyusun tabel awal. Algoritma transportasi mengenal 3 macam metode untuk menyusun tabel awalnya, yaitu A. Metode biaya terkecil atau less cost combination. B. Metode sudut barat laut atau Northwest Corner Method. C. VAM atau Vogel Approximation Method. Adapun pelaksanaannya, berikut ini ada studi kasus, yaitu sebuah perusahaan mempunyai 3 buah pabrik yang memproduksi filing kabinet, masing-masing berlokasi di kota 1, 2, dan 3 dengan kapasitas produksi per tahun masing-masing. Pabrik pertama
yaitu 150 unit, pabrik 2 80 unit, pabrik 3 70 unit, total produksi sama dengan 300 unit. Perusahaan ini mendapat pesanan dari 3 buah instansi yang berlokasi di kota A, B, dan C, di mana masing-masing memerlukan. Instansi A memerlukan 120 unit, instansi B 90 unit, instansi C 90 unit. Total permintaan 300 unit. Dari hasil analisis perusahaan diperoleh data mengenai biaya pengiriman per unit filling kabinet dari masing-masing pabrik ke masing-masing instansi sebagai berikut. Analisis metode Northwest Corner, yaitu merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas sel matriks 11, yaitu baris 1 kolom 1. Menurut metode NWC harus memperoleh alokasi terlebih dahulu karena terletak paling kiri atas. Prosedur penggunaan NWC. Yang pertama, tampilkan persoalan ke dalam matriks. Kedua, periksa apakah QS sama dengan QD. 3. Selalu memulai pengisian yang pertama kali pada jalur yang berada pada pojok kiri atas. Pengisian atau pengalokasian barang pada jalur ini harus berpedoman pada kapasitas yang ada dan jumlah permintaan yang harus dipenuhi. Yang keempat, lakukan gerakan zigzag dari pojok kiri atas ke arah kanan bawah sampai semua barang yang diproduksi habis terdistribusi dan memenuhi semua permintaan yang ada. Yang kelima, hitung total biaya yang diperoleh. Pada metode NWC kita mulai dari pojok kiri atas, yaitu pada pabrik 1A. Di situ kita harus di pabrik 1A kita membutuhkan 120, maka kita taruh 120 dan selanjutnya ditaruh di 1B. Karena di 1B membutuhkan 90, kita taruh 30. Lalu setelahnya kita turun ke bawahnya ditaruh 60, lalu ke C taruh 20 dan 70. Metode less cost corner, yaitu metode biaya terkecil. Prinsipnya adalah pemberian prioritas pengalokasian pada tempat yang mempunyai satuan ongkos terkecil jika ongkos terkecilnya lebih dari 1. Pilih secara sembarang silang baris atau kolom yang dipenuhi, seperti metode sudut barat laut. Jika baik kolom maupun baris dipenuhi secara berbarengan, hanya satu yang disilang. Ulangi cara di atas sampai semua baris dan kolom tersilang. Dari contoh soal metode sudut barat laut, bagaimana jika diselesaikan dengan metode biaya terkecil? Prosedur penggunaan less cost. A. Tampilkan persoalan ke dalam matriks. B. Periksa apakah QS sama dengan QD. C. Prioritaskan pengisian jalur-jalur yang mempunyai biaya paling murah. D. Hitung total biaya yang diperoleh. Selanjutnya yaitu menggunakan metode less cost corner. Less cost corner ini dimulai dari biaya terkecil, yaitu di 3A. Di 3 kita taruh 70, selanjutnya ditaruh di 1B yaitu 90, selanjutnya 1C yaitu 10, dan 1A 50. Setelah itu 2C 80, maka didapat Z tabelnya, Z maksimumnya yaitu 50 kali 10 ditambah 90 kali 5 ditambah 10 kali 5 ditambah 80 kali 12 tambah 70 kali 3 sama dengan 2020. Yang ketiga, metode Vogel Approximation Method atau FAM. Prosedur penggunaan FAM. Yang pertama,
Tampilkan persoalan ke dalam matriks. Yang kedua, periksa apakah QS sama dengan QD. Yang ketiga, hitung selisih dari dua biaya paling kecil dan terkecil. Setelah biaya tersebut di antara beberapa biaya yang ada baik sebaris atau sekolom. Yang keempat, pilih selisih terbesar dari langkah, lalu pilih kotak yang bernilai ongkos terkecil yang sejajar dengan nilai selisih terbesar yang dipilih. Yang kelima, hitung total biaya yang diperoleh.